Persidangan kasus korupsi pembangunan Jeramba KTM Sungi Rotan Ogan Ilir dengan terdakwa Ahmad Saili, Kadisnaker Ogan Ilir nonaktif, terdakwa Asmiran, mantan Kadisnaker Ogan Ilir, sama terdakwa Kris Sunardi, selaku pihak ketiga dari PT Wilko Jaya, masuki agenda putusan. Tapi putusan ternyata ditunda oleh majelis hakim yang dipimpin Sahlan Effendi, dikarenakan kedua hakim anggota berhalangan hadir dengan alasan sakit sama izin, sehingga majelis hakim pun laju nunda Senin depan untuk putusannya. Menurut keterangan dari kuasa hukum terdakwa Asmiran, pihaknya tetap menghormati keputusan majelis hakim, tinggal yang dipikir KKG soal masa penahanan para terdakwa. Sendiri kita selalu kuasa hukum bagaimana? Kita tetap menghormati segala putusan pengadilan ya. Biasa. Karena acara biasa. Yang paling penting adalah masa penahanan dan itu menjadi tugas pengadilan jika ada perpanjangan masa penahanan. Tapi ini masih dalam masa penahanan ke depan. Menghadapi sidang putusan. Sedangkan dari kuasa hukum terdakwa Kris Sunardi berharap keputusan dari majelis hakim KG pacak lebih objektif. Sedem itu seadil-adilnya sehingga hukum pun pacak ditegakkan. Kita berdoa supaya mendapatkan keputusan yang terbaik, yang objektif, dan seadil-adilnya. Artinya pengadilan tempat mencari keadilan, semoga klien kita mendapatkan keadilan yang seutuhnya, yang sempurna. Untuk kerugian negara yang beban yang ketiga. Sebelumnya ketiga terdakwa yang tersandung kasus korupsi pembangunan Jeramba KTM Sungi Rotan Ogan Ilir ini sudah kena tuntut penuntut umum dengan hukuman yang berbeda. Di Bandung, Kadisnaker Kabupaten Ogan Ilir nonaktif terdakwa Ahmad Saili dituntut selama 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa Asmiran sama terdakwa Kris Sunardi dituntut selama 2 tahun penjara. Sri Febri Andi, PAL TV.